Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengisi kuliah Ramadan perwakilan dari PAC Juntinyuwat Kabupaten Indramayu, PAC Juntinyuwat. Dalam pertemuan kali ini saya akan mengupas atau mencoba mengulas sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri. Meski masih baru di Ramadan, di bulan Ramadan masih 10 hari pertama, karena saya tertarik untuk mengupas sholat Idul Fitri. Tapi sebelum masuk ke bab, saya itu tadi baca kitab dalam niat Ramadan itu alangkah baik malam hari wajib tabyid itu sama Godin Anadai Fadisyahi Ramadan hadis sanati fardulillahi ta'ala. Nah, itu wajib niat. Tapi setelah niat kemudian kan yang menjalankan puasa. Kalau niatnya siang maka fala tasumu, maka tidak dikatakan puasa. Tapi yang terjadi bagi anak muda, sahabat-sahabat Ansor atau ya seumuran saya gitu, kadang suka begadang sampai larut malam, bahkan nggak tidur sama sekali sampai sampai subuh. Setelah subuh kadang balas dendam, tidur bangunnya itu maghrib. Kadang ada yang kayak gitu. Nah, jadi meskipun ada hadis naumu shaimi ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, itu kalau terlalu tidur terus ya tinggal disiram aja, disiram. Artinya naumu shaimi ibadatun itu tidurnya saja ibadah, apalagi dipakai aktivitas, pakai baca Al-Quran, pakai sholat sunnah dan sebagainya. Kalau kan ada malamnya begadang full, terus setelah subuh tidur, bangun-bangun maghrib, enaknya saja tinggal disiram aja, siram ingatan. Itu antara lain. Terus bagi sahabat yang sudah punya istri, itu hargai istri. Ya karena saya ya alhamdulillah saya sudah punya teman hidup, udah punya bantal yang ada nyawanya, artinya istri. Kata orang Indramayu itu alhamdulillah anunya payu katanya. Nah, itu istri ya melayani sampai kalau jam 12 malam itu masak buat sahur. Jam jam 2-nya pada asar itu masak lagi buat buka. Itu perjuangan istri untuk melayani suami. Nah, maka hormatilah seorang istri. Makanya kalau ada suami pemarah, alangkah baik itu ketika buka puasa atau sahur, siapkan dua, para istri, para ibu-ibu siapkan dua tuh. Yang pertama garam, yang kedua itu air kobokan. Kalau si suami makan kemudian bilang, "Dek, ini kurang asin, silakan tambahkan garam." Nah, terus bilang lagi suaminya, "Dek, ini terlalu asin." Tadi tuh kobokan tuh langsung dogerin blok gitu. Ngomong saja, nggak pernah menghormati istri gitu. Jadi siapin kobokan sama garam. Kalau kurang asin garam, kalau terlalu asin kobokannya siap diturakan blok ini. Ingatan pun. Nah, itu antara lain lah. Ramadan kalau selesai kan langsung Idul Fitri. Apalagi di Indramayu kan ada ada mall baru di Indramayu, baru dibuka tadi tuh dibuka.
Nah, terus biasanya sahabat-sahabat itu kadang ada yang deso. Deso itu maksudnya ya terlalu ya kampungan gitu. Kadang ada ke mall, contoh ke Krage Mall atau ke mall ya. Nah, ke mall itu cuma penasaran. Kan umumnya kan beli gitu. Beli apa? Itu penasaran. Ke mall nggak beli, cuma lihat WC, kencing, cebok, terus pulang lagi. Nggak beli apa-apa gitu. Ya makan ya ala kebaikan beli gitu ya, cuma sekedar lihat WC doang, cuma ngadem-ngadem di AC gitu. Kalau desa itu antara lain apa, cuma sekedar bridging mawon, mukadimah untuk guyon. Soal Idul Fitri itu ketika selesai Ramadan tanggal 1 Syawal itu mulai Idul Fitri. Maka sholatnya itu dimulai dari terbitnya matahari. Itu. Nah, ketika terbit matahari maka disunahkan untuk sholat Idul Fitri, entah itu di kantor, di sekolah, di lapangan atau di musola. Tapi ya umumnya itu di masjid. Lebih baiknya lebih afdal itu di masjid. Itu. Nah, Idul Fitri tidak ada azan, adanya cuma ada muroki atau ada, kalau bahasanya itu Bilal muroki. Kemudian cuma sekedar bilang as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Nah, itu kan setelah takbiran dulu, sunah takbiran. Dan setelah takbir kemudian si muroki mulai kepada para jamaah as-salatu jami'ah. Terus sudah siap, terus mulai si muroki nggak ada azan, langsung bilang as-salatu sunnatul Idul Fitri ra'ataini jami'at rahimakumullah, sallu rahimakumullah gitu. Kemudian persiapan sholat yang dinamakan sholat Idul Fitri itu berbeda dengan sholat Jumat. Bedanya kalau Jumat itu khutbah dulu, kemudian sholat Id. Tapi kalau sholat Id, sholat dulu, setelah sholat salam kemudian khutbahnya di akhir. Itu perbedaannya itu di khutbah. Kalau Jumat khutbahnya awal, kalau sholat Id khutbahnya akhir, sholat Id khutbahnya akhir. Nah, kemudian setelah itu mulai seorang imam atau makmum mulai niat. Salat Id niatnya kayak gini, usolli sunnatal Idul Fitri, contoh Idul Fitri. Kalau Idul Adha Idul Adha, Idul Fitri aja. Usolli sunnatal Idul Fitri ra'ataini imaman, itu bagi imam atau makmuman lillahi ta'ala. Usolli sunnatal Idul Fitri ra'ataini makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kata kiai saya ketika masih di pondok, itu supaya bisa diingat, itu kalau sholat Id ada slogan tuma. Tuma itu artinya pitu 5. Jadi rakaat pertama pitu, rakaat kedua itu 5. Iya, takbirnya tuh. Kemudian takbir Allahu Akbar 7 kali. Kalau pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya gitu. Rakaat kedua tuh 5 setelah yang tidak, kemudian sujud, kemudian berdiri lagi. Rakaat keduanya itu 5, jadi tuma. Tuma itu pertamanya itu, keduanya 5 gitu. Tapi kalau khutbah bukan tuma tapi sapi, sama pitu. Khutbah pertama takbirnya sama, khutbah kedua takbirnya pitu. Kalau ini tuma, takbir pertama, rakaat pertama itu pitu, rakaat kedua itu 5, supaya bisa diingat aja gitu. Ada tuma, ada sapi gitu. Di sela-sela takbir ada namanya intikal. Itu baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, itu 7 kali. Kemudian 5 kali di rakaat kedua. Itu disunahkannya kalau sholat Id itu bacanya surat Al-Qamar sama Al-Qaf. Tapi kalau nggak hafal ya udah, rakaat pertama biasanya Al-A'la, rakaat keduanya biasanya surat Al-Ghasyiyah. Pertama biasanya itu sabih asma rabbikal a'la. Kemudian rakaat keduanya hal ataka di Al-Ghasyiyah, matan itu Al-A'la sama Al-Ghasyiyah gitu. Itu mengenai masalah sholat. Setelah sholat kemudian dilanjutkan dengan khutbah Id itu. Nah, terus saya akan mengupas mengenai sunnah sholat Id.
Nah, nanti di Idul Fitri tanggal 1 Syawal 1446 atau Idul Fitri 2025. Sunah-sunahnya yang pertama mandi, dianjurkan sebelum melaksanakan sholat Id itu mandi terlebih dahulu. Kemudian setelah mandi, yang kedua adalah berhias, memperindah diri, ya pakai baju yang baru, itu kan sunnah. Kemudian pakai yang rapi lah, sarung baru. Kalau Id sama Jumat itu bedanya, kalau Id itu namanya kan berhias Id, itu alangkah baik pakai yang baru, meskipun tidak putih, meskipun bukan warna putih. Kalau Jumat itu disunahkannya pakai warna putih, meskipun tidak paruh. Jadi putih itu sunnah ya kalau di hari Jumat. Tapi kalau di Id yang sunnahnya adalah pakaian baru, itu memperindah. Yang ketiga adalah memakai minyak wangi. Minyak wangi-wangian itu khususnya laki-laki pakai minyak wangi. Kemudian itu sunnah minyak wangi. Yang ketiga adalah makan pagi sebelum sholat Id. Kalau Idul Fitri makan pagi. Bahkan ada hadis di sini disebutkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta yakula tamarotin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yaghdu, tidak berangkat yaumal fitri di hari fitri hatta yakula, sehingga Rasulullah itu makan tamarotin, beberapa kurma. Jadi untuk membedakan bahwa Nabi Muhammad atau umatnya itu batal puasa, tidak puasa Ramadan, dibatalkan dulu. Jadi sebelum berangkat ke sholat Id itu dibatalkan beberapa kurma, menandakan saya tidak puasa, menandakan tidak puasa. Kan puasa di Idul kan haram gitu. Jadi alangkah baik berbuka dulu pakai kurma sebelum sholat Id, dibatalkan. Kemudian selanjutnya yang ke-5 adalah pulang lewat jalan yang berlainan. Pulangnya lewat jalan yang berlainan. Jadi ketika setelah sholat Id, ketika lewat masjid, diusahakan jalan itu beda. Kata kiai saya itu ketika masih di Kempek, karena saya santri Kempek, semoga diakui santrinya Bapak mungkin Mustafa Akil, itu ketika sholat di masjid alangkah baik berlainan, gunanya supaya jadi saksi. Bahkan di sini ada hadis diriwayatkan dari Ibnu Majah, karena yakhruju ilal idaini masyian wa yusalli bi ghairi adzanin wala iqamatin tsumma yarji' masyian fi tariqin akhar. Rasulullah SAW itu keluar untuk sholat Id masyian lewat jalur yang berbeda. Kemudian sholat Id tidak ada azan, tidak ada iqamat. Dan ketika Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad pulang fi tariqil akhar, itu pada jalan yang berlainan, jalan yang berbeda. Jadi itu antara mengenai masalah sholat Id, sunnah-sunnah dan teknisnya sholat Id. Itu ada tuma, ada sapi, kemudian sunnah-sunnahnya mandi, memperindah diri, pakai minyak wangi, terus buka puasa dulu, artinya dibatalkan. Yang terakhir lewat jalan yang berbeda. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sebelumnya saya Ahmad Fatih, akhirul kalam, wa ma'ul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.